Sekarang sudah 1443 Hijrah. Sudah 1433 tahun Nabi Muhammad di dalam kubur. Nah, ini. Umur Nabi Muhammad hanya 63. Nah, dikubur sekarang sudah 1433. Lama mana? Di dunia apa di kubur? Lama di kubur. Demikian juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150 Hijrah. Wafatnya tahun 204 Hijrah. Nah, Imam Syafi'i dikubur itu sekarang sudah 1229 tahun. Jadi lama sekali kita ini nanti akan di kuburan itu. Ya, kalau pas kita meninggal terus 10 tahun, 20 tahun kiamat. Tentunya yang masih kecil-kecil belum pingin kiamat kan? Si Sylvie pingin kiamat nggak? Belum kan? Nah, makanya yang sudah tua-tua itu otomatis nanti lama ini dikubur. Kalau sudah pada meninggal. Maka ya, dengan lamanya dikubur nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa. Orang yang hidup di dunia ini tidak dipergunakan untuk ibadah, itu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Dan rata-rata manusia di dunia ini kebanyakan adalah orang yang rugi. Saking melihat ya, gemesnya Allah itu melihat manusia ini yang di dunia ini hanya main-main saja, tidak mau menyembah Allah. Allah sampai bersumpah ya, menggunakan waktu. Di dalam surat Al-Asr disebutkan wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Manusia ini kita ini semuanya dalam keadaan rugi. Itu Allah sudah bersumpah demi waktu. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika dia bekerja ingat Allah. Mau ngambil barang milik orang lain, ingat Allah. Allah mengawasi kita, sehingga tidak ada lagi yang namanya gori nengguri rumah hilang. Kalau di masjid ini lucu, kadang gori neng pinggir rumah hilang. Nah, bahkan suket suket gajah juga peranti pakan sapi hilang. Sampai menantu saya si emus itu kadung jengkelnya suket nengguri rumah pakan sapi babati kabeh. Lah ora tahu sapi ini ora tahu mangan. Dicolongi wong terus. Itu karena apa? Karena orang itu ya tidak punya iman, sehingga nggak tahu kalau Allah ini mengawasi, dan nggak paham ada surga dan neraka. Ngertinya ya wis penting sapi ini wareg. Mana nggak sing wedhuse akeh, bingung golek pakan, ya pokoknya bodine wong-wong sing telu-telu cekleki. Nah, ini karena nggak punya iman, karena nggak tahu bahwa malaikat Raqib Atid ini ngawasi, nyatet. Ya. Ini. Kalau kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian punya iman adanya malaikat, iman adanya kitab suci Al-Qur'an, iman adanya nabi-nabi, iman kepadanya adanya hari akhir, iman kepada adanya takdir baik dan buruk, segala apa yang kita lakukan ini pasti akan baik. Hari-hari yang kita lakukan itu pasti akan terkontrol. Ini kalau punya iman. Sehingga orang yang punya iman tidak termasuk ke dalam golongan orang yang rugi. Karena apa? Waktunya setiap hari dimanfaatkan dengan baik.
Bagaimana orang yang beriman itu tidur saja menjadi ibadah. Karena tidurnya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu kalau mau tidur berwudu dahulu. Setelah berwudu, Rasulullah kemudian membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Setiap selesai membaca Al-Fatihah, tiupkan ke tangan. Kemudian setelah Al-Fatihah selesai 3 kali, baca surat Al-Baqarah yang ayat kursi. Disebut ayat kursi sampai 3 kali. Setiap selesai baca, tiupkan ke tangan. Setelah itu selesai surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Selesai, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh, sehingga Rasulullah SAW tidur dalam keadaan suci. Nah, tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu apabila ya, kita laksanakan ya. Dan ini Rasulullah ini kalau tidur ini berbaring ke rusuk kanannya. Itu di dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Rasulullah itu kalau tidur berbaring miring ke rusuk kanan, ya, miring ke kanan, kemudian menghadap kiblat. Nah, masalah kiblat ini kalau di Indonesia berarti kepalanya di sebelah utara, arah sebelah utara. Sana itu timur laut ya. Kalau kiblatnya di sana itu. Ini tidur Rasulullah. Nah, kalau tidur semacam itu, ya, itu setiap detiknya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbebas dari gangguan-gangguan setan, terbebas dari yang namanya jin. Aneh. Takut setan. Nah nih, jadi kita ini tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau kita meninggal dunia dalam keadaan tidur semacam itu, maka Allah menjamin kita masuk surga. Makanya perkara mudah itu dipraktekkan. Nah, kita hidup ini semua gerak kita harus bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, ketika kita tidur itu, ya, ini nyawa kita ini sedang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam genggaman Allah. Orang tidur nyawanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang tidur langsung bablas, tidak balik lagi ke dunia, langsung mati. Itu ada, orang tidur langsung mati itu ada. Nah, ketika orang tidur karena digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawanya, ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Maka kalau nyawa kita setelah tidur itu dikembalikan, kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da, setelah ma amatana, mati kami, wa ilaihi nusur, dan kepadanya kami minta pertolongan. Itu. Maka kita bangun tidur dalam keadaan sehat, segar, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan rasa kantuk kita. Bagaimana selanjutnya yang kita lakukan setelah mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur? Kita ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, ya,
kita melakukan sholat. Kita keluarga Mbah Wangsa Majam, mari mulai ditingkatkan amal ibadahnya. Alarm HP-nya dipasang pukul 3 ya. Siap? Alarm HP-nya dipasang pukul 3 semuanya. Yang payah ini wis muni dipateni. Apa yang dilakukan setelah kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kemudian berwudu ya, kita bangun pukul 3, kita sholat malam. Karena sholat malam itu adalah tempat yang paling makbul untuk kita berdoa, paling makbul untuk kita meminta. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah padaku, saya aku kabulkan permintaanmu. Nah, jadi kalau kepingin lancar rezekinya ya, banyak-banyaklah bangun sholat malam, banyak-banyaklah mengucapkan istighfar. Nah, kemudian setelah sholat malam ditutup dengan witir, kemudian subuh, adzan subuh, kita berangkat ke masjid, baik berjalan kaki ataupun naik sepeda motor. Kalau yang berjalan kaki ini pahalanya lebih banyak kalau yang rumahnya jauh dari masjid. Makanya ini Pak Dejanut ini sebenarnya pahalanya paling banyak ini. Kalau jalan kaki 1 langkah itu dihitung 1 kebaikan dan diangkat 1 keburukan atau dosa. Jadi kalau yang rumahnya dekat ini payah ini Salim ini. Salim pindah ke kebun karet ya. Supaya apa? Kalau pergi ke masjid jauh, langkah kakinya banyak, 1 langkah itu 1 kebaikan dan diangkat 1 dosa. Tapi jangan sedih. Kalian kalau misalkan itu jadi tukang adzannya saja. Tukang adzannya ini seperti Bilal bin Rabah, belum mati saja sendalnya bunyinya sudah ada di surga. Jadi berarti pahalanya nggak kalah dengan Pak Dejanut. Jadi tukang adzan. Sendalnya sudah di surga. Lek Salim sudah di surga sendalnya. Nah, kemudian sampai masjid melaksanakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu pahalanya luar biasa, seperti sholat semalam suntuk. Kemudian sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti dunia dan isinya. Setelah itu pulang ke rumah, baca Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran itu nanti yang akan menemani kita di alam barzakh. Semakin banyak bacaan Al-Quran kita temannya semakin banyak di alam barzakh. Ketika dikubur, harta kita sudah tidak ada yang dibawa. Anak-anak kita pada pulang setelah mengantar. Ketika kita ditanya oleh malaikat, tidak ada yang menemani, tidak ada yang bantu jawab. Yang bisa bantu jawab ya hanya ibadah kita, amal kita, Al-Quran itu yang kita baca. Maka keluarga Mbah Buyut Wangsa Majam harus punya target 1 bulan 1 juz. Bagaimana caranya? Setelah sholat fardu kita baca 2 lembar, karena setiap juz isinya 10 lembar rata-rata, kecuali juz 30 12 lembar. Juz yang lain rata-rata 10 lembar.
Sehingga 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya, total 10 lembar. Satu hari berarti 1 juz. Satu hari 1 juz. Sejuz 10 lembar. Kalau Sebulan 1 kali hatam. Nah ini program kita Mbah Buyut Wangsa Maja. Jangan sampai kita termasuk jadi orang-orang yang rugi tadi. Innal insana filafi husrin, masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Waktunya nggak digunakan, hanya kita gunakan untuk domblong, ngerokok, ngobrol malor ngidul nih. Ini masuk innal insana filafi husrin. Itulah amalan-amalan kita yang kita lakukan. Bacaan Al-Quran kita, kemudian sedekah kita. 10% target dari rezeki yang kita terima, mari kita sedekahkan. Kalau lebih, syukur alhamdulillah. Maka saya punya program. Setiap habis gajian penyuluh, saya jadikan makanan, saya undang orang-orang TSM, nasi kotak, saya ajak ngaji, membahas kitab Bidayatul Mujtahid. Itu program bulanan saya. Saya ajak ini Mbak Lili, ajak Mutikot untuk bareng-bareng sama-sama berinfak. Nah ini kita pakai sistem, jangan kalah dengan orang LDII. Orang LDII itu 10% dari pendapatan yang diterima. Nah kita berapa persen? Padahal ya, yang kita miliki itu untuk di dunia ini, kalau kita meninggal nggak akan kita bawa. Yang kita bawa ya yang 10% dari kita berikan itu untuk sedekah. Dan sedekah ini akan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat kalau sedekah bukan di jalan Allah. Kalau sedekah untuk di jalan Allah ya, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam sebutir biji. Ini tukang nanam pari kabeh iki wong suka negara. Ya kan? Nek nandur pari siji sak butir, engko nang Allah ditukulne dadi 7 anakan. Nah, setiap anakan niku engko 3 bulan kemudian DE metu runggean, sak rungge isine 100. Jadi 700 infak di jalan Allah. 1 jadi 700. Kalau 1000 jadi pira? Oke. Wong siji wis dadi 700 ya. Nah siji dadi 700, enak 1000 dadi 700.000. Nah, itu perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Nah nih. Jadi kita ini ya hidup dari bangun dari tidur, kemudian kita jalan ya, mulai bangun sampai kita tidur lagi, ada manfaatnya, ada nilai ibadahnya. Makan itu ada nilai ibadahnya enggak? Ini lihat. Makan itu pada dasarnya tadinya mubah. Wong mangan nek gur niate ben wareg iku mubah, ora kanggo gawe. Ya kanggo gawene gur sekedar orang oleh. Tapi nek wong mangan kuwi seurunge mangan kuwi nilaine ibadah, donga dhisik Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wis dicatet nang malaikat ibadah niate mangan kuwi ben aku iso mlaku nang masjid, apa ben iso aku mlaku kerja nggo nguripi anak bojoku, ben anak bojoku iso padha mangan. Itu nilainya ibadah, padahal tadinya mubah. Nah, iki sing paling jijik iki.
ngising. Ini ibadah itu aslinya. Tapi buang kotoran jadi bernilai ibadah manakala kita masuk ke toilet dengan kaki kiri, kemudian kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka buang air itu jadi nilainya ibadah. Jangan lupa setelah buang air juga alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ini pada doa enggak ini kalau masuk toilet? Ada yang kebrosotan langsung kotak rampung. Kalau orang maca doa. Makanya makan itu supaya nggak gampang kebrosotan juga ada caranya. Nabi mencontohkan makan itu sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi orang kengelian, orang keluargen. Nek kengelian kuwi dampaknya apa dampaknya wong kengelian? Penyakit emah. Wis bar mah ku munggah nang apa? Liver. Wis warna-warna pokoke penyakitnya. Wis tipes, wong tipes ki jane karena mangane ora teratur. Nek wong mangane ora teratur penyakitnya warna-warna, emah, tipes, melayune nang liver. Nah, kalau orang makannya kebanyakan, selalu makan terus, pertama obesitas, yang jelas obesitas terus lari ke kolesterol, lari ke darah tinggi, lari ke diabetes, banyak banget penyakit karena kebanyakan makan. Terutama nih, kalau makan itu jangan sebelum tidur, makan langsung tidur itu jangan. Karena apa? Menurut kesehatan ketika kita makan, ya, makan kemudian langsung tidur, perut masih penuh, kondisi lambung kita gilingnya ini tidak terkontrol. Dan glukosa yang ada di dalam makanan itu nggak terserap menjadi energi, akhirnya menjadi gula darah. Jadi nek ora lek-lekan arep ronda apa arep eneng wong hajatan, ojo mam arep turu. Penyakitnya diabetes. Jadi apa yang ada di dalam kehidupan kita ini semuanya ada aturan di dalam agama, termasuk tidur kita, buang air kita, makan kita, ya, itu ibadah yang sifatnya umum atau yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Sedangkan ibadah yang sifatnya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala disebut ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu sholat, puasa. Nah, ini ibadah mahdhah. Nah, mudah-mudahan setelah kita berpuasa selama sebulan lamanya ini, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis Nabi Bukhari Muslim, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambihi. Barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan untuk sholat tarawih dengan iman dan penuh perhitungan akan diampuni dosa-dosanya setelah lalu. Kita kemudian zakat fitrah, kemudian kita menjadi fitri, ya, kita kembali kepada kesucian, kita berbuka makan lagi, maka kegiatan yang ada di bulan Ramadan mari kita laksanakan dalam kehidupan di bulan selain Ramadan. Bentar lagi nih setelah kita reuni, kita pulang ke rumah masing-masing, mulai puasa Syawal. Karena puasa Syawal itu, ya, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Karena apa? Setiap
hari itu dihitung 10, bulan Ramadan dihitung 30 hari, bulan Syawal 30 hari kali 10 itu berarti 300 hari, dan bulan Syawal 6 hari kali 10 60 hari, hitungannya sama dengan puasa 1 tahun 360 hari. Ini bagi yang mereka puasanya tidak bolong-bolong. Kalau yang ibu-ibu sama, asalkan di bulan Syawal nanti segera menggenapi puasanya yang bolong di bulan Ramadan di sarutan, kemudian ditambah puasa Syawal 6 hari. Masalah waktunya bisa di hari apa saja, kemudian di tanggal berapa saja, yang penting Syawalnya belum selesai. Nah, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita resapi bersama-sama, ya, kita amalkan. Ya, di sini juga saya bukannya menasehati atau menggurui, tapi kita sedang mencoba untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Karena selain dari orang-orang yang beriman tadi, ya, illalladzina amanu, kemudian wa amilus solihat. Wa amilus solihat itu tadi melaksanakan amal-amal soleh tadi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Orang atau manusia tidak lagi menjadi orang yang merugi kalau sudah melaksanakan 4 hal. Pertama, amanu, ya, wa amilus solihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nah, ini adalah bagian dari watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keluarga Mbah Wang Samaja? Ya. Jangan tahu. Keluarga Mbah Wang Samaja? Ya. Mau kemana kita? Silaturahmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Ustadz Salamun telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Acara yang selanjutnya yakni silaturahim yang akan dipandu oleh Bapak Prayitno. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 11.20. Waktunya tinggal sekitar 40 menit lagi, masih cukup insya Allah. Yang pertama akan kami gunakan untuk kesepakatan. Kesepakatan yang pertama tentang tempat. Gimana? Siap untuk di Tanjung Karang, Sukarame? Apa di Sukarame? Monggo. Disepakati. Ya? Ya siap. Oh, Karang siap. Karang siap. Tahun depan insya Allah di Sukaramai. Dari sekarang mulai cecil-cecil. Nyelengi lah minimal. Kalau tadi adik kami Salamun ada program seperti itu, ya minimal kita sekedar untuk mencoba menabung untuk persiapan, buat tabungan untuk silaturahmi. Pakai botol apa pakai apa? Kemudian di masing-masing tempat ada bendahara, kalau memang ada silakan. Baik itu mengumpulkan bantu konsumsi ataupun untuk sangu. Kalau di Sukanegara ada adik kami Lastri, Sulastri, ya, bendaharanya ada. Kemudian di Banjar monggo, di Suci monggo, di Ambarawa monggo. Nah, kalau di ada usulan Mbak Satya dari Mbak Tasilah,
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kami Bapak Prayitno yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada saudara hadirin semuanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena di Ambarawa nggak bisa hadir semua karena situasi dan kondisi, termasuk suami saya nggak bisa hadir. Nah, untuk itu, untuk pertemuan tahun depan di Sokarami. Nah, bagaimana bendaharanya ini disatukan aja, Pak? Bendaharanya satukan aja. Per kakak berapa? Ini ada perubahan apa enggak? Kalau dulu kan per kakak berapa? 50. Ada perubahan apa enggak? Kalau ada perubahan ya nanti tolong diumumkan oleh Bapak Prayit. Saya kira cuma itu saja usulan kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Sadiah, ada usulan tadi bendaharanya satu saja. Ada nomor rekeningnya nanti dikirimkan lewat grup Pak Buyut Bangsa Maja. Insya Allah Dek Lastri ada nomor rekening setahun 50.000 untuk bantu konsumsi dan untuk transport. Kalau kurang nanti ke Karang ya kita sepakati lagi ya. Kalau kurang, yang penting sepakat 50.000. Kalau mungkin hari ini belum ada ya, untuk tahun depan kita sepakati. Sekarang ya seadanya. Ini sepakatan kita. Nanti bisa dikirim setahun sekali 50.000 untuk ke bendahara reuni adik kami Sulastri. Kemudian ada usulan yang lain mungkin dari bapak-bapak, mumpung belum kita silaturahmi. Ini Adik Prayit, Ya, mungkin ada penariknya, tetap bendahara satu. oh iya, Tapi per daerah ada yang narik. gitu ya. Oh, Misalkan kayak di Mesuci itu, misalkan Bu Fatimah, yang Barawa, Mbak Kasila, di Banjar, Mbak Sadia. Nah, setahun sekali lah insya Allah. Di sini yang mau store ya ke Mbak Lastri, ke Dek Lastri. Semampunya. Hari ini mungkin belum ada ya, nggak apa-apa, semampunya. Kemudian berikutnya ada tambahan dari yang lain? Cukup? Nah, dari ibu-ibu ada, Mbak Satya ada lagi? Cukup? Cukup? Kemudian acara silaturahmi dari yang tertua keluarga besar Mbak Satya, monggo di depan, nanti yang lain berkeliling. Kemudian disusul dari Mbah Siwo Yuwarsia dan yang nyalami Yuwarsia dan anak cucunya. Ada Mas Dimas, Mbak. Keluarga Yusadia ke depan. Di depan nanti nyalaminya dari keluarga Yuwarsia. Kemudian disusul keluarga Prayitno, enggak lah, kita cukup nanti bersalaman lagi. Insya Allah cepat, setengah 12 semuanya. Ayo segera ngumpul keluarganya Yusadia, keluarganya Yuwarsia dicari. Ayo keluarganya Yuwarsia dicari, karena keluarga yang sepuh adalah Yuwarsia. Kemudian keluarga saya, keluarga Ambarawa, keluarga disusul dengan keluarga Ambarawa. Keluarga Ambarawa. Ya langsung nyalami dari
sebelah sana, muternya dari sana luar sia. Muternya, ayo dikasih jalan, Hamid dikasih jalan, Raul dikasih jalan, lewat belakang, keluarga ini luar sia. Yuk, ini Mas Dimas, ini cari yuk luar sia, muter dari sana, dari belakang. Hah? Muternya ke sana, ke kanan. Nah, ke sana. Muter dari belakang muternya. Yuwarsia, kemudian Ambarawa, dan sambil selawat. Oh, nanti dulu. Ini keluarga Mbak Marsya. Terus ke sana, ke sana. Sini. Keluarga Mbak Matina. Keluarga Mbak Matina. Siap-siap keluarganya Mbak Dul Qadir. Kemudian Mbak Dul Qadir disiapkan. Terus terakhir keluarganya Mbak Musona. Mbak Musona. Puji mamae. Kalau yang ada Baru ini. Wajah baru. Baru kumpul. Rumah tua saya. Keluarganya Salim ini yang sedang menyelami keluarga. Tidur ini. Cewek. Ini karena konsepnya nggak dibuka, nanti nggak perlu bacakan satu persatu. Insya Allah tahun depan bisa kita siapkan sedikit. Belum saling.